pahlawan revolusi, yaitu Donald Ishak Panjaitan. Pada tanggal 9 Juni tahun 1925, lahirlah seorang anak laki-laki dari ibu yang bernama Dina Boruna Pitupulu dan ayah yang bernama Herman Panjaitan di Lumbantor, Natuna Utara. Anak tersebut diberi nama Donald Ishak Panjaitan. Ketika ia berumur 6 tahun, ia masuk ke sekolah Zenggi. Dan setelah 2 tahun bersekolah di sana, ia melanjutkan pendidikannya ke Hollis Inland School atau HIS di Narumonda. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Mulo. Sekolah Mulo setara dengan SMP saat ini. Selanjutnya, ia bersekolah di sekolah militer yang ada di Pekanbaru. Pada tahun 1946, D.I. Panjaitan menikah dengan Marieke Borung Tambunan dan dikaruniai 6 orang anak. Tahun demi tahun, pangkatnya naik secara bertahap hingga ia menjadi seorang brigadir jenderal. Pada malam 30 September tahun 1965, di kediamannya yang beralamat Jalan Sultan Hasanuddin nomor 53, datanglah sekitar 50 tentara yang mengaku sebagai pengawal Presiden Soekarno untuk menangkapnya. Mereka memanjat pagar, menempati rumah D.I. Panjaitan, yang membuat seisi rumah terkejut dan terbangun. Albert Neighborhood sempat memberi perlawanan dengan mengambil senjata yang ada di sampingnya. Namun ia lebih dulu ditembak, dan di ujung nafasnya, ia sempat berkata kepada D.I. Panjaitan, "Tulang, jangan menyerah!" Victor Neighborhood pun sempat memberi perlawanan dengan mengambil senjata otomatis yang ada di atas lemari. Namun ia lebih dulu ditembak. Dan di ujung nafasnya, ia sempat berkata kepada Leleng Borung Panjaitan, "Bersembunyi kau, Leleng!" Para tentara itu memaksa pengawal D.I. Panjaitan untuk memberitahu di mana posisi beliau pada malam itu. Namun ia tidak mau memberitahu karena ia tidak mau D.I. Panjaitan dibawa kabur oleh mereka. "Katakan cepat, di mana tuanmu?" Namun dia hanya diam. "Ngomong, jangan diam, katakan cepat, di mana tuanmu? Mau mati ya? Mari tembak, katakan!" Karena terus diancam, akhirnya ia berkata, "Di kamar atas, Pak." D.I. Panjaitan tidak gentar menghadapi para ancaman dari tentara itu. Ia mengambil senjata yang dibalut dengan kain, namun tak berfungsi meski dicoba berkali-kali. "Keluar, jenderal, keluar!" teriak tentara dari bawah. D.I. Panjaitan mengenakan pakaiannya dan beranjak dari kamarnya. Ia melihat rumahnya berantakan, rumahnya kacau, dan keluarganya ketakutan. Ia tersenyum simpul, seakan berkata, "Tenangkan hati kalian, jangan takut." D.I. Panjaitan berjalan mengikuti para tentara hingga depan rumah. "Angkat tangan, jenderal!" kata tentara itu. Namun D.I. Panjaitan tidak menurutinya. Ia justru berdoa. "Cepat, jenderal, kita kehabisan waktu," kata tentara itu. Namun belum sempat D.I. Panjaitan menyelesaikan doanya, tentara itu langsung menembak D.I. Panjaitan dari dekat sebanyak 2 kali, dan D.I. Panjaitan meninggal di tempat. Dan para tentara itu membawa jasadnya entah kemana. Putri sulungnya, Catherine, yang melihat kejadian itu lantas berlari menuju ke depan rumah. Ia tak lagi melihat ayahnya di situ, dan hanya darahlah yang tersisa. Ia menangis. Ia tidak memiliki ayah lagi. "Papi! Papi! Papi!" Itulah hari terakhir D.I. Panjaitan ketika dia berumur 40 tahun. Betapa ia telah gugur. Dan di ujung nafasnya, ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. 4 hari kemudian, jasadnya ditemukan di lubang buaya yang ada di Jakarta, beserta dengan 6 jasad para pahlawan lainnya yang menjadi korban pemberontakan G30 SPKI. Dan di hari yang sama, jasadnya dimakamkan di makam pahlawan Kalibata di Jakarta, serta dianugerahi pangkat Anumerta Mayor Jenderal dan gelar pahlawan revolusi. Sekian cerita dari Donald Ishak Panjaitan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Gladys Cikita Silain dari SMP Negeri 2 Silain yang merupakan juara 1 Lomba Storytelling Festival Literasi 2025. Dan